Cuitan pembela Raffio soal Head of Security WA telah dihapus, ternyata ngibul doang. Dilansir dari siwet.com, ditulis oleh Ronindo. Hai. Para pembela Raffio dengan vokal mengangkat kasus pertasan dengan membawa isu yang menggemparkan, yaitu sampai adanya bukti Head of Security WA yang mengakui adanya pertasan itu. Hebat bukan? Kisah yang mau diekspos ke publik. Kenapa membawa nama Head of Security WhatsApp? Karena untuk menunjukkan ke publik bahwa si Raffio itu bukan orang sembarang. Dia tokoh penting yang diakui dalam dunia halusinasi kali ya. Kedua, dengan membawa pihak di luar sini untuk menarik perhatian internasional. Karena sampai Head of Security WA saja turun tangan. Ini bukan masalah kecil coy, ini masalah genting, pikir mereka. Jadi dengan mengaitkan ke pihak security keamanan WA, ditambah lagi dengan upaya mencari perlindungan ke orang kedutaan Belanda, terlihat upaya menarik kasus ini untuk menjadi sorotan dunia atau sorotan media internasional. Tapi ini justru membuat kasus malah menjadi blunder fatal. Kedubes Belanda jadi terbawa dan ada pihak-pihak yang ikut membawa Raffio dan itu terungkap latar belakangnya. Jadi cerita ini malah tak sesuai skenario dan malah menodai aksi perjuangan idealis si Raffio. Di sisi lain, narasi dan framing para pembela Raffio yang mungkin makin panik tapi malah membuat Raffio jadi terpojok dan makin tersudut. Blunder, malah kebablasan dan penuh kelabayan. Mau membuat seakan ini kasus yang menggemparkan tapi punya banyak kelemahan dan celah. Itu yang membuat pakar IT tak butuh waktu lama untuk membongkarnya. Satu skakmat buat Direktur Eksekutif 7net Damar Yuniarto yang jadi pembela Raffio adalah momen founder Mavindo yang terbukti meminta bukti email dari Head Security WA yang diumbar si Damar. Pernyataan yang mematikan itu membuat para pendukung Raffio membawa nama Head of Security WA kena batunya. Korbannya adalah rekan-rekan lain Raffio yang memakai narasi soal Head of Security WA, tapi kini cuitannya telah dihapus. Ketahuan kan, tuduhan kepada pihak Siwet atau Nafis itu tak berdasar dan beralasan. Justru pihak pembela Raffio itu ketahuan bohong, kontras, penipu. Itulah kesalahan fatal, yaitu ketika menyeret security WA. Publik jelas mempertanyakan klaim itu. Damar akhirnya makin tersudut. Saat ditanya, dia malah berdalih bahwa di lembaganya tak berurusan dengan WhatsApp, kecuali Facebook dan Google. Kesimpulannya, email itu memang tak ada, alias bukti email itu hanya mengada-ngada. Jadi memang cuitan itu tercium bau amis dari aksi peretasan ini. Lalu ada dua pakar IT yang angkat bicara. Yang pertama ahli keamanan siber Ruby Alamsyah membongkar cara untuk mendapatkan kode one time password OTP, yaitu cuma dengan dua cara. Pertama, dia bisa mengakses SMS-nya si korban secara langsung, atau dia bisa minta kode OTP ke korban secara langsung, yaitu bahwa OTP demikian penjelasannya. Dan beliau menyebut bahwa kronologi peretasan itu kurang detail. Nah, makin terkuat. Penjelasan yang paling menohok datang dari pakar keamanan siber dari vaksin.com, Alphonse Tanujaya, mempertanyakan soal peretasan itu karena banyak kejanggalannya. Alphonse menyebut ada tanda-tanda jika akun pengguna WhatsApp diretas seperti pengguna tidak lagi bisa menggunakan akun mereka. Alphonse pun merasa heran karena hanya butuh 2 jam akun WhatsApp itu sudah normal dan bisa digunakan kembali. Kita tidak bisa buka lagi dari HP kita. Itu tanda akun WhatsApp diretas. Ajaibnya, dalam waktu 2 jam HP-nya bisa dibuka lagi. Itu luar biasa. Bisa mengakses ke WhatsApp, biasanya prosedurnya lama untuk recover, memperbaiki akun. Apalagi masa
WFH, bekerja dari rumah begini, tuturnya saat dihubungi cnnindonesia.com Kamis 23 April 2020. Dia juga memberi penjelasan tambahan yang tak kalah menohoknya. WhatsApp akunnya lebih dari 1 miliar sedunia. Apa tidak tiap detik ada akun dibajak? Kalau harus head of security yang mengurusin namanya kurang kerjaan, kata Alfon. Nah lo rontok deh kisah menggemparkan, yaitu turun tangannya si security WA itu dengan hanya beberapa cuitan pakar siber IT. Kalau zaman sekarang mau berbohong soal IT itu gampang dibongkar mas bro. Ya maka sudahlah, drama IT kalian itu sudah terbongkar. Perlu berbuat lagi skenario yang lebih bagus. Jangan sekali-kali menyeret head of security WA lagi. Ya begitulah kura-kura siwet. Demikian ahi-ahi, uhi-uhi, dan ihihi. Wassalam.